yaitu kosong, ya nggak ada apa-apa ya seperti itu. Hati-hati kalau pemeriksaan penunjang tadi, skin prick tadi, harus juga hati-hati pasien negatif palsu. Jadi kita minta pasiennya itu ya jangan minum-minum obat antihistamin atau obat anti alergi 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelumnya. Karena itu akan mempengaruhi hasil tes. Jadi kita kontrol ini penting. Jadi ketika pasien sudah minum, biasanya kontrol positifnya, histaminnya itu akan hilang negatif. Dia dikatakan positif, bila kita berikan alergen tadi pada kulit, dia akan menyebabkan tuh ada benjolan yang lebih dari 3 mili. Nah, kalau orang ini sudah pernah minum obat antihistamin, itu akibatnya tuh kontrol histaminnya malah negatif, malah tidak ada benjolannya seperti itu. Ya, terapinya tuh ya tentu sebenarnya kalau virus sebenarnya sih terapi virus itu lebih simpel ya, jadi bed rest aja udah deh. Terus kemudian berikan obat-obat simptomatik ya. Kalau dia pilih ridinoure tadi diberikan dokongestan atau antipiretik bila ada demam atau biar alerginya berat seperti dia sering bersin-bersin juga bisa kita pikirkan untuk pemberian antihistamin. Sedangkan pada alergi prinsipnya adalah hindari pajanan alergen. Itu yang paling utama. Jadi hindari pajanan alergen. Juga bisa juga antihistamin, steroid oral dan topikal dan juga imunoterapi. Jadi seperti ini ya. Tadi prinsip pengobatannya adalah itu tadi menghindari alergen, farmakoterapi, obat-obatan tadi seperti antihistamin, edukasi yang paling penting, kemudian juga salah satu yang paling terbaru itu imunoterapi. Ini seperti ini tadi ya. Pencegahan. Jadi ya pakailah boleh dengan masker. Kalau kita sering alergi, kalau di luar negeri itu alergi serbuk sari, ya tentu hindari serbuk sari. Nah, ini tadi pemberiannya bisa juga pemberian antihistamin, yaitu untuk ya, menghambat ini ya, histamin yang agar tidak menempel pada sel mas, atau juga bisa dengan menggunakan mast cell stabilizer, ketotifen seperti obatnya itu, agar terjadi degranulasi dari sel mas sehingga nih tidak keluar nih mediator kimia penyebabnya seperti histamin, prostaglandin, tidak ada yang keluar dan masuk ke pembuluh darah, sehingga reaksi alergi juga bisa kita cegah seperti itu. Nah, ini imunoterapi tadi ya. Jadi imunoterapi diberikan alergen ya dengan dosis yang makin lama makin lemah pada daerah kulit, dengan dosis yang makin lama akan dinaikkan. Harapannya terjadi nih ya gitu ya, tadi sel kita tubuh kita itu sudah mengenali tadi alergen tadi, sehingga jika alergen yang sama masuk tidak lagi terjadi penyebabnya rinitis alergi. Farmakoterapi, nah ini kriterianya tadi, kalau tadi ya, kita tadi ada intermittent atau persisten, atau berdasarkan parahnya ringan atau sedang berat. Jadi, rinitis alergi, bila dia intermittent ringan, nah itu pemberiannya sebenarnya cuma antihistamin oral, ataupun antihistamin topikal, ataupun bisa juga dekongestan oral. Kalau yang sedang berat, atau intermittent sedang berat dan persisten ringan, itu bisa dipikirkan pemberian kortikosteroid topikal. Nah, dievaluasi sampai 2-4-3 minggu, bila gagal, terapi turun satu tingkat, dalam arti kita ke arah yang tadi persisten yang berat, jika membaik diteruskan selama 1 bulan. Nah, ini dia, kalau kegagal, jadi persisten ringan ini gagal, masuklah ke algoritma yang sedang berat ini. Biasanya diberikan terapi kortikosteroid topikal. Biasanya juga di sini juga kita berikannya selain kortikosteroid topikal juga dibantu dengan antihistamin oral dan dekongestan nasal. Nah, biasanya diterapi selama 2-4 minggu. Nah, di sini bila membaik terapi diteruskan sampai 1 bulan. Jika gagal, kita ulang ya, ulang diagnosis, kepatuhan pasien, adakah kelainan anatomi seperti tadi kalau kongkanya edema, pembengkakan kongka, ataupun ada septum deviasi, atau paparan alergen yang sangat tinggi, contoh dia kerja, dia alergi debu, kerjanya tapi di gudang. Nah, ini juga kita harus evaluasi. Nah, mohon maaf Dokter Ikhwan, waktunya kurang dari 5 menit lagi dok. Ya. Kemudian tadi pertimbangkan juga kalau terjadi kegagalan, bisa juga dengan kongestan topikal tadi sebelah tadi dengan kombinasi, dan bila gagal tuh bisa pertimbangkan dengan imunoterapi ataupun dengan operasi, yaitu operasi ini dengan reduksi kongka ataupun neurektomi posterior, yaitu dengan caranya kita insisi pada bagian histaminnya pada nervus medianus yang dia agar histaminnya itu tidak bisa keluar seperti itu. Nah, ini hampir sama tadi ya, mungkin ini lebih detail. Ya tadi ya bila terus gagal, kalau tindakan gagal ya tadi tindakan terakhir adalah operasi ataupun imunoterapi. Tapi sayangnya imunoterapi ini di Indonesia ini yang baru ada nih biasanya di rumah sakit besar seperti di RSCM, karena nih imunoterapi ini alergennya atau suntikannya ini didapatkannya juga cukup sulit dan mahal harganya. Ini mungkin nanti akan dibahas
oleh pembicara selanjutnya. Jadi saya cuma ini ya biasanya ada kita memberikan antihistamin itu ya ada ya mungkin tahu ya kita generasi 1 dan 2, tapi kita saat ini lebih sering memberikan pada generasi 2 seperti loratadin dan cetirizine karena sifat efek sedasinya yang juga lebih rendah ya, istilah efek sedasinya tidak seberat generasi 1. Nah, ini tadi imunoterapi tadi ya dia memberikan istilahnya alergen perlahan, dia dosisnya dengan semakin harapannya tubuh kita bisa mengenali alergen yang sama sehingga terjadilah respon kekebalan pada tubuh. Seperti itu. Nah, ini tadi ya. Jadi cuci hidung ya. Ini cuci hidung saat ini sangat diperlukan sekali ya. Jadi digalakanlah saat ini cuci hidung itu dengan menggunakan NaCl. Ya, cuci hidung kita. Jadi prinsip pengobatan saat ini pencegahan. Jadi cuci hidung ini adalah sifatnya pencegahan. Ya, jadi dengan cairan NaCl ya, kita cuci bagian hidung kita 2 kali 20 cc pada hidung sama. Nah, kita masukkan ke dalam hidung dengan mulut terbuka agar tidak tertelan ya. Jadi ketika disemprotkan mulut dibuka ya, biar agar tidak tertelan seperti itu. Nah, dilakukan pada hidung kanan dan kiri. Nah, seperti itu. Dan saat ini zaman corona ini penting saat ini kita itu untuk pencegahan yaitu cuci hidung. Jadi kalau hidung kita bersih ya harapannya mau penyebabnya karena alergi, mau penyebabnya karena virus, baik corona, harapannya ya tidak terjadi karena hidung kita yang kita bersihkan. Ya, nah ini sekarang yang kemarin sedang viral ya, ada dibilang di Line Today itu cuci hidung dapat mengobati COVID. Salah ya, jadi cuci hidung itu tidak untuk mengobati COVID. Cuci hidung sifatnya pencegahan, bukan hanya COVID, tapi juga untuk penyakit infeksi dan juga untuk penyakit alergi. Ya, jadi saya juga harus sampaikan nih. Jadi banyak terapi-terapi sekarang dibilang cuci hidung bisa menyebabkan kesembuhan pada COVID-19. Enggak, salah ya. Sifatnya pencegahan. Nah, apakah cuci hidung bisa mengobati COVID-19? Bukan. Dia bisa membersihkan hidung, yaitu terutama bagian nasofaring, agar komunitas dari COVID-19 pada daerah nasofaring itu tidak ada harapannya juga dia tidak akan sampai ke organ lain seperti ke paru dan ke organ yang lain tadi. Dan juga galakan juga kumur tenggorok. Ya, hindari tenggorok kita jangan sampai tenggorok kita sampai kering lah seperti itu. Ya, jadi harapannya kita mungkin dengan gargle ya. Jadi setelah pulang kerja atau kita bangun tidur atau kita habis pergi ke mall, tetap kita kumur tenggorok dan cuci hidung seperti itu. Jadi take home message-nya itu ya pemberian terapi pada alergi itu sesuai dengan kriteria tadi, dengan terapi kombinasi sesuai dengan kenyamanan pasien. Ya kita tanyakan bagaimana pasien maunya, apakah dengan ya harus dengan nyaman karena tidak semua orang mau dengan minum obat terus menerus. Dia maunya dengan pemakaian semprot hidung. Nah, skin prick juga untuk mengatasi berbagai macam alergen. Rinitis akibat virus diberikan pemberian terapi secara simptomatik. Ya tadi hati-hati pada anosmia mendadak di era pandemi ini. Dan tadi ya loratadin salah satu pilihan utama untuk antihistamin karena efek antikolinergiknya dan tidak efek sedasinya yang lebih tidak ada ya dibandingin yang lainnya. Dan cuci hidung dan kumur tenggorok untuk pencegahan penyakit saluran napas baik karena alergi ataupun infeksi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Waktunya pas ya dok. Manajemen waktunya mantap sekali ya. Nah kemudian sebelum sesi tanya jawab kita akan mempersilahkan untuk pemateri kedua Ibu Apoteker Andiri Nisa Sarifah. Ibu Apoteker Nisa? Ya. Ya, sebentar. Ya, Ibu Apoteker Nisa di sini akan berbagi dengan kita mengenai rinitis alergi pada farmasi komunitas. Sebelum saya mempersilahkan, saya perkenalkan dulu Ibu Apoteker Nisa ini mengambil S1 atau lulusan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan profesi apotekernya di Universitas Pajajaran. Kemudian saat ini Ibu Apoteker Nisa menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia. Kemudian Ibu Apoteker Nisa sekarang berpraktek di PT Mitra Medicare Nusantara. Iya, ya. swasta. Baiklah, untuk selanjutnya selama 30 menit kami persilahkan Ibu Apoteker Nisa untuk
berbagi materinya bersama teman-teman sekalian. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah semuanya sehat-sehat? Semoga semuanya selalu sehat.